Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. Oke, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mister berharap semuanya sehat selalu ya. Oke, sekarang untuk materi pelajaran untuk kelas 1 sampai kelas 6, untuk pertama kali kita bertemu atau tatap muka, iya, kita pandemi ya, kita daring. Nggak apa-apa, meskipun masih daring, kita harus tetap semangat. Oke, student. Di sini nanti kita akan membahas tentang healthy lifestyle. Apa sih itu? Ya, di sini kita akan membahas tentang pola hidup sehat. Ya, pola hidup sehat. Nah, kenapa sih kok Mister nggak sesuai materi yang ada di buku paket PJOK? Nah, untuk awalan saja, karena apa? Sekarang ini Indonesia lagi merebak-rebaknya atau gencar-gencarnya terkait pandemi virus corona. Maka dari itu, Mister sebagai guru PJOK mengingatkan bahwasanya kita sebagai manusia pastinya berusaha untuk sehat ya, biar tidak terkena yang namanya virus. Maka dari itu Mister kasihkan materi tentang pola hidup sehat sebagai pembuka tahun ajaran baru ini. Nah, ini kita bahas untuk pertama kali. Oke. Nah, di sini apa tuh pola hidup sehat? Pola hidup sehat adalah gaya hidup yang memperhatikan segala aspek kondisi kesehatan, mulai dari makanan, minuman, nutrisi yang kita konsumsi, dan perilaku kita sehari-hari. Nah, perilaku itu termasuk pola hidup ya. Jadi kayak tidur, makan, dan lain sebagainya. Nah, manfaat dan tujuan dari pola hidup sehat itu apa saja sih, Mister? Nah, untuk tujuan dan manfaat dari pola hidup sehat, tentunya yang pertama untuk menjaga kesehatan tubuh supaya tidak mudah sakit. Nah, di sini tujuan dan manfaat dari pola hidup sehat itu untuk menjaga tubuh kita supaya tetap sehat dan tidak mudah sakit, termasuk corona biar tidak masuk ya, biar imun tubuh kita itu kuat, sehat. Nah, itu tadi kita harus menerapkan pola hidup sehat. Tapi akan tetapi menerapkan pola hidup sehat memiliki beberapa tujuan juga. Misalnya untuk mendapatkan kesehatan jasmani dan rohani dapat selalu terjaga supaya memiliki kesehatan mental stabil sehingga tidak mudah depresi ataupun stres. Nah, dari pola hidup sehat juga bisa membuat pola hidup kita itu lebih bahagia ya, tidak mudah stres ya. Energi positif bakalan selalu hadir di kehidupan kita kalau kita menerapkan pola yang hidup sehat ya. Jadi kayak kita menghindari yang namanya narkoba, namanya minuman keras. Nah, itu kan pola-pola hidup yang tidak sehat. Maka dari itu kita harus mempelajari yang namanya pola hidup sehat. Seperti itu. Itu tadi beberapa manfaat. Kalau nanti kalian besar, semisal ingin menjadi seorang atlet, tentunya pola hidup sehat ini sangat penting buat kalian ya. Jadi kalau atlet sendiri itu terkait makanan, minuman, nutrisi itu sangat terjaga. Karena apa? Itu sudah menjadi kewajiban seorang atlet. Agar apa? Proses kualitas dari segi atletnya itu dapat berkembang atau lebih baik lagi. Nah, termasuk menjaga kondisi tubuh. Nah, menjaga kondisi tubuh ini harus menerapkan pola hidup sehat. Nah, Mister ini punya 3 poin penting untuk pola hidup sehat ya. Yaitu yang pertama ada gizi seimbang. Nah, yang pertama itu gizi seimbang ya. Dari 3 poin penting buat pola hidup sehat. Yang kedua ada
kita dapat dari makanan dan juga minuman, ya. Jadi gizi seimbang ini kita hasilkan atau kita dapat itu dari makanan dan juga minuman. Makanannya apa saja sih? Minumannya apa saja sih? Nanti kita bahas di slide selanjutnya. Atau enaknya kita bahas dulu ya. Kita bahas dulu aja. Jadi gizi seimbang ini kan kita dapatkan dari makanan dan juga minuman. Nah, makanan dan minuman ini tentunya mengandung beberapa gizi ya, yaitu ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral dan juga air ya. Nah, ini yang beberapa kandungan yang ada di gizi seimbang ya, ada karbohidrat, protein dan lain sebagainya. Terus untuk makanan yang ada di yang mengandung karbohidrat itu apa saja? Nah, itu ada nasi, roti dan juga jagung ya. Jadi untuk karbo itu ada nasi, roti dan juga jagung. Sebenarnya masih banyak lagi, jadi nggak Mister kasihkan semua ya. Nah, untuk keterangan masalah apa sih karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral dan lain sebagainya, mungkin kita bisa bahas di pertemuan selanjutnya. Tapi untuk saat ini kita cukup kita perlu ketahui bahwasanya gizi seimbang itu dapat kita dapatkan dari makanan dan juga minuman. Nah, dari makanan dan minuman ini kandungannya itu apa saja yang akan kita peroleh? Nah, ada karbo, terus ada protein, ada juga lemak. Nah, kalau yang protein ini kita dapatkan dari ikan, daging. Misalnya ada tanya, Mister, kok untuk protein cuma ada ikan, daging? Enggak, sebenarnya untuk protein ini terbagi menjadi dua ya. Ada protein dari nabati, hewani dulu, dari hewani, dan juga nabati. Nah, kalau hewani tadi kita dapatkan dari ikan dan juga daging, ya. Kalau dari nabati kita dapatkan tahu, tempe, seperti itu, ya. Nah, terus selanjutnya lemak. Nah, lemak ini ada yang baik dan juga tidak baik. Nah, yang Mister kasih contohkan ini hanya lemak yang baik buat tubuh kita ya. Jadi lemak yang baik untuk tubuh kita itu kita dapatkan dari ikan salmon, ikan sarden, dan juga kacang-kacangan, kacang kedelai. Nah, ini untuk yang lemak. Selanjutnya vitamin. Nah, vitamin ini jenisnya banyak sekali ya. Ada vitamin A, vitamin B, ada vitamin C, vitamin D, dan lain sebagainya. Nah, untuk vitamin tentunya kita akan dapatkan lebih banyak di buah-buahan dan juga sayur. Sayur apa aja ya? Ada bayam, ada brokoli, ada selada dan lain sebagainya. Selanjutnya ada mineral. Nah, mineral ini ada beberapa macam ya. Ada fosfor, kalsium, ya seperti itu. Nah, untuk mineral kita dapatkan dari kacang-kacangan, selanjutnya ada dari daun bayam, ikan salmon. Di sini kok banyak sekali ya dari ikan salmon. Ya
Ya, kalau kalian perhatikan semisal lihat film atau video orang-orang luar, itu kebanyakan dari mereka suka makan yang namanya ikan salmon. Ya, ikan salmon itu ternyata banyak sekali kandungan gizi ya, ada karbo, protein dan lain sebagainya, itu ternyata banyak yang terdapat di ikan salmon. Sebenarnya dari beberapa daging pun juga ada lemaknya, juga ada vitaminnya, cuma ada kandungannya itu lebih sedikit dan lebih banyak. Semisal protein tadi, daging ini banyak proteinnya seperti itu. Juga termasuk ada lemaknya sebenarnya, tapi nggak perlu kita rinci. Yang perlu kalian ketahui bahwasanya makanan dan minuman itu ada beberapa kandungan ya. Dan selanjutnya yang terakhir itu ada air. Nah, air ini kita juga bisa dapatkan dari air minum putih ya, bisa kalian dapatkan dari, kalau di gunung semisalnya air mata air ya. Air sungai juga bagus tapi harus digodok ya, atau apa ya kalau namanya, ya itulah pokoknya air minum. Terus dari susu, segala jenis yang berbentuk cair yang dapat kita minum kecuali yang bersoda untuk seumuran kalian, bahkan seumuran Mister pun sebenarnya tidak bagus buat kesehatan kita. Jadi kalau bisa untuk yang bersoda itu kalian hindari. Kalau misalnya ingin sesekali boleh lah, tapi jangan terlalu sering ya. Untuk bersoda itu sebenarnya tidak baik buat kita ya. Jadi kalau bisa minuman yang sehat saja seperti susu, air putih atau pengennya teh juga nggak apa-apa. Nah, di situ juga ada di buah, ada semangka, saya juga ada di tempat untuk air ya. Jadi semangka teman itu juga mengandung yang namanya air. Nah, untuk yang poin pertama yang gizi seimbang ini, nah semua komponen ini tadi seharusnya bisa kalian terapkan dalam pola makan kalian ya. Ya, jadi kalian bisa makan itu sehari 3 kali, tapi dengan porsi yang secukupnya, tidak boleh berlebihan ya. Karena kalau berlebihan tentunya tidak baik buat kita. Ya, paham ya di sini. Nah, tentunya kalau bisa makanan yang kalian makan atau minuman yang kalian makan harus mengandung beberapa poin ini tadi, komponen ini tadi ya. Ada karbo, protein, lemak, vitamin, mineral dan juga air. Paham ya di sini untuk masalah pola hidup kita terkait gizi seimbang atau makanan dan minuman yang kita konsumsi seperti itu. Nah, selanjutnya yang kita bahas tentang rutinitas. Ya, poin kedua kita bahas tentang rutinitas. Nah, rutinitas itu terbagi menjadi 2 ya, yaitu rutinitas pribadi dan juga lingkungan. Nah, untuk yang pribadi ini tentunya harus kalian atur dari diri kalian sendiri ya. Jadi untuk rutinitas terkait yang pribadi ini harus kalian sendiri yang mengubahnya. Jadi terkait pola tidur ya. Jadi untuk rutinitas ini ada beberapa poin yang penting, yaitu terkait makan dan minum secukupnya, terus juga berolahraga, habis itu jaga kesehatan kalian, semisal sakit segera beristirahat, misalnya lelah segera beristirahat. Nah, yang paling penting buat Mister itu tidur teratur ya. Jadi untuk tidur teratur ini sangat penting. Karena apa? Ada beberapa jam yang seharusnya kalian itu buat beristirahat. Karena kita sebagai manusia itu tidak sama dengan mesin. Mesin kalaupun terus dipakai tanpa berhenti bakalan namanya rusak ya. Jadi kalau mesin pun kalau kita gunakan sehari-hari itu bakalan rusak. Makanya untuk diri kita sendiri sebagai manusia kita juga perlu yang namanya istirahat. Nah, poin paling penting itu istirahat. Selain istirahat, selain menjaga pola makan ataupun berolahraga, yang namanya istirahat atau recovery itu sangat penting buat kita. Jadi untuk tidur diusahakan sebelum jam 9 atau jam 10 malam itu sudah tidur. Ya, karena kalau kalian sering begadang pastinya membuat organ tubuh kalian itu semakin rusak ya, karena tidak bagus begadang. Karena di atas jam 10 itu waktunya kita beristirahat. Istilahnya kalau mesin itu kalau nggak kamu istirahatkan bakalan panas. Ketika panas bakalan merusak sistem yang ada di mesin tersebut. Sama ketika
kalian terus-menerus melakukan kegiatan tanpa berhenti dan juga tanpa tidur tadi, kalian bakalan merusak organ-organ yang ada di tubuh kalian ya. Pastinya kalian kalau semalam saja tidak tidur, pastinya seperti mata kalian itu merasa kantuk, lelah, lemas dan lain sebagainya. Maka dari itu sebagai manusia untuk rutinitas yang tidur ini tadi sangat penting ya, istirahat atau recovery. Kami di sini, nah untuk pribadi ini, untuk rutinitas pribadi tentunya kalian sendiri yang bisa mengatur ya, terkait kapan istirahat, kapan makan, kapan minum, kapan harus berolahraga, itu kalian sendiri yang bisa melakukannya. Jadi terkait tubuh kalian itu tanggung jawab kalian sendiri atau kalian pribadinya. Itu untuk yang rutinitas. Untuk bagian pribadi yang selanjutnya, lingkungan. Oke, untuk lingkungan ini pastinya kita sebagai manusia atau sebagai pribadi, kita harus bisa mengkondisikan lingkungan yang sehat. Lingkungan yang sehat itu seperti apa sih? Kalau di rumah semisal rumahnya kotor, segera dibersihkan. Ada yang tidak rapi, dirapikan. Karena apa? Dari kebersihan itu tadi memunculkan lingkungan yang sehat ya, termasuk kalau di rumahmu nggak kamu bersihkan, debunya banyak. Nah ini membuat udara itu juga tidak bagus ya, oksigennya itu nanti tercampur beberapa karbon dioksida dan lain sebagainya ya. Pertama, mengondisikan lingkungan yang sehat. Yang kedua, mengondisikan udara yang bersih. Udara yang kalian hirup harus bersih. Jadi sebenarnya daripada kita hidup di kota yang penuh dengan pabrik-pabrik ataupun polusi-polusi dari kendaraan, itu sebenarnya kita lebih bagus tinggal di desa, di mana masih banyak sekali tumbuhan, banyak sekali sawah, di mana di situ udaranya pasti bersih ya. Jadi kalian sebagai siswa, student, itu jangan sering-sering buang sampah sembarangan. Itu bentuk dari diri kalian sendiri. Ketika kalian tidak membuang sampah sembarangan, otomatis kalian menjaga yang namanya lingkungan ini tadi. Oke, paham ya? Oke, selanjutnya berolahraga. Nah, ini penting juga ya, karena apa? Buat meningkatkan imun kekebalan tubuh kalian ya. Untuk olahraga ini Mister bagi kedua, ada dua hal yang penting, yaitu waktu dan juga bentuk olahraga ya. Waktu dan juga bentuk. Nah untuk waktu olahraga ini sebenarnya tidak alasan buat orang-orang yang sibuk ya. Nah sebelum kita bahas ke orang-orang yang sibuk, olahraga yang baik itu dalam satu minggu kita lakukan minimal 4 kali dalam satu minggu. Nah dalam satu minggu kalian itu minimal 4 kali melakukan aktivitas olahraga ya. Semisal ada Senin sampai Minggu, nah kalian kosongnya itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis kalian berolahraga, nanti buat dari Jumat, Sabtu, Minggu buat istirahat. Nah ini untuk orang normal atau manusia normal, karena semakin kalian nanti semakin tua, bahwasanya untuk aktivitas gerak kalian itu bakalan menurun ya, karena otomatis males, terus badan kalian yang biasanya tidak pernah olahraga itu bakalan nggak enak badan ya, mau gerak pun sulit. Nah mumpung kalian masih muda, kalau bisa kalian biasakan untuk olahraga ini dalam satu minggu kalian melakukannya 4 kali ya. Nah 3 hari buat istirahat, karena tubuh kita tadi perlu yang namanya recovery atau istirahat. Beda lagi kalau kalian atlet. Biasanya atlet, Mister dulu semasa jadi atlet sama, latihan 4 kali dalam seminggu itu malah kurang. Mister kalau dulu zaman masih jadi atlet, recovery-nya Mister itu kadang cuma sore hari gitu, sore hari sampai malam. Jadi kalau atlet itu kita dituntut jam 9 malam dulu udah tidur ya. Beneran kalau zaman Mister dulu ketika latihan itu sampai benar-benar lemah lelah ya, sampai kalau di istilah atlet tadi itu kalau belum sampai muntah berarti kamu itu belum maksimal melakukan kegiatan tersebut, seperti itu. Tapi jangan ditiru, karena
waktu itu kan Mister sudah terbiasa. Nah, untuk atlet biasanya kalian cukup untuk recovery full atau tanpa olahraga sama sekali itu bisa kalian lakukan seminggu sekali saja. Itu yang bagi atlet ya. Karena kalau atlet itu kita kejar target ya, kejar target. Karena kita benar-benar ingin lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Nah, kalau kalian sebagai orang awam atau kalian masih usia dini atau termasuk usia pembinaan atau usia muda, kalian diwajibkan kalau bisa dalam 1 minggu 4 kali latihan. Ketika kalian terbiasa ini, pastinya kalian sehat, pasti sehat. Ya nggak pasti sebenarnya, tapi paling tidak kalian sudah berusaha untuk sehat dengan melakukan dalam 1 minggu 4 kali latihan. Ya, itu buat menjaga diri kalian sendiri, jadinya harus kalian lakukan. Nah, itu tadi untuk yang waktu kalian yang tidak sibuk. Nah, untuk sebenarnya olahraga sendiri tidak ada alasan buat sibuk. Nah, nggak mungkin kalian dalam 1 bulan itu sibuk terus, nggak mungkin. Pasti ada beberapa waktu longgar atau waktu luang. Ya, karena apa? Aktivitas fisik atau tubuh itu sangat penting. Biar apa kalian tidak, misalnya kalian lembut dan lain sebagainya, biar tidak dengan mudahnya terjadi sakit ya. Karena apa? Otot tubuh kita itu salah satu pelindung utama dari luar. Ketika nanti ada virus masuk ataupun apapun yang mau masuk ke dalam tubuh ini bakalan dilindungi oleh otot kita. Jadi untuk olahraga ini sangat penting. Nah, yang biasanya sibuk bisa kalian lakukan di waktu luang ya. Nah, di waktu luang itu kapan saja sih ya? Misalnya kalian kerja pagi, pastinya ada beberapa slot. Kalau kerja pagi mungkin jam 2 siang sudah pulang. Nah, nanti jam 3-nya sampai jam 4 atau sampai setengah 4 buat kalian olahraga. Sebenarnya olahraga itu simple kok, enggak perlu dengan waktu intensitas yang lama atau waktu yang lama. Kalian olahraga setengah jam ataupun 1 jam itu sudah baik buat kalian ya, daripada tidak gerak sama sekali. Nah, itu tadi untuk yang waktu. Selanjutnya adalah bentuk. Nah, bentuk olahraga itu ada 2 sebenarnya ya. Ada aerobik dan juga anaerobik ya. Untuk penjelasannya nanti ketika kalian di materi tentang aerobik dan anaerobik sudah ada, bakalan Mister jelaskan. Cuma di sini nanti cuma Mister sebutkan. Contoh dari senam aerobik itu ada jogging dan juga bersepeda, di mana intensitas atau kegiatan latihan itu lama ya. Jadi lebih dari 30 menitan atau 25 menit ke atas lah, istilahnya seperti itu. Karena untuk aerobik ini memerlukan waktu yang lama atau intensitasnya yang lama. Nah, ini bertujuan untuk terutama kesehatan jantung kalian ya, untuk menguatkan kesehatan jantung kalian. Selanjutnya yang kedua ada anaerobik. Yang pertama tadi kan aerobik, yang kedua anaerobik. Nah, untuk anaerobik ini contohnya ada sprint sama angkat beban. Nah, untuk anaerobik ini intensitasnya untuk kekuatannya itu lebih powerful. Cuma untuk waktunya singkat, nggak terlalu lama-lama ya. Jadi kayak angkat beban itu intensitas berat, memerlukan tenaga yang lebih. Terus sprint juga, otomatis kalian power kalian atau kecepatan kalian harus cepat. Ketika harus cepat, kalian memerlukan energi yang lebih. Nah, beda sama yang tadi jogging. Jogging tadi nggak perlu mengeluarkan energi yang lebih atau power yang lebih. Tapi kalau yang sprint tadi memerlukan energi yang lebih seperti itu. Nah, ini ya. Jadi untuk materi yang kita bahas pola hidup sehat ini tadi ada 3 poin penting. Jadi pola hidup sehat kita, poin pentingnya ada 3 yang perlu kalian garisbawahi atau yang perlu kalian lakukan. Ya, gizi seimbang, rutinitas, olahraga. Jadi kalian harus memperhatikan 3 poin ini. Kalau bisa di rumah kalian mulai dari sekarang membentuk bagan. Oh, hari ini saya waktunya olahraga. Oh, kalau pagi saya makan seperti ini, nanti siang seperti ini, malam seperti ini. Ketika kalian bisa mengatur pola hidup kalian seperti itu, pastinya kalian bakal hidup lebih bagus lagi atau lebih sehat. Ya, termasuk rutinitas. Oh, di situ udaranya nggak bagus, polusinya banyak, nggak usah ke situ saja. Kita jalan-jalan ke tempat yang lebih sehat. Ini terkait untuk rutinitas yang ada di lingkungan. Kalau pribadi, otomatis
kalian harus mandi dan kalau di rumahnya kotor segera bersih-bersih. Itu termasuk bagian dari rutinitas yang sehat untuk pribadi. Nah, untuk pola hidup sehat ini tadi kesimpulannya di masa pandemi ini pastinya ada beberapa hal yang perlu kalian tekankan ya, masalah kesehatan, terutama 3M. 3M itu sebenarnya penting, cuma lebih penting lagi karena kita melakukan yang namanya olahraga dan juga gizi seimbang. Jadi 3M saja sebenarnya tidak cukup ya. Ya, jadi untuk cuma memakai masker, mencuci tangan sambil menjaga jarak pun tidak cukup sebenarnya di masa pandemi ini. Jadi kalian perlu yang namanya pola hidup sehat. Penting sekali pola hidup sehat. Jadi untuk pola hidup sehat ini kalau bisa kalian terapkan. Nah, pola hidup sehat yang kalian terapkan ini tadi terbagi menjadi 3 poin penting yang Mister kasih tadi, ada gizi seimbang, rutinitas dan juga olahraga. Nah, ini nanti materinya Mister share juga di Google Classroom. Jadi ketika kalian melihat video misalnya belum paham, kalian bisa melihat di materi yang Mister kirimkan. Nah, untuk pelajaran kali ini cukup sekian. Intinya kalian harus bisa menerapkan pola hidup sehat, dan karena ini masa pandemi, 3M tetap kalian lakukan: menjaga jarak, memakai masker dan juga mencuci tangan. Ya. Ini adalah bentuk dari pencegahan agar kita tidak terkena virus. Meskipun belum tentu ketiga hal ini dapat mencegahnya. Ini cuma sebagai usaha kita sebagai manusia atau ikhtiar kita agar tidak mudah terjangkit virus ya. Jadi intinya di rumah kalian harus menerapkan 3M, dimanapun tempatnya kalian untuk masa pandemi ini harus menerapkan 3M dan juga pola hidup sehat. Menurut saya pola hidup sehat ini lebih, menurut Mister ya, sebenarnya lebih urgent. Jadi atau yang lebih harus kalian tekankan ya, karena kalau tubuh kalian optimal, sehat, imun kalian juga bagus, otomatis virus-virus pun kalau masuk ke dalam tubuh kita tidak bakalan berpengaruh sama sekali bagi tubuh kalian, karena ya kalian udah berperilaku hidup sehat. Nah, mulai dari kecil, mulai dari sekarang, mulai dari saat kelas 1 SD ataupun sampai kelas 6 SD kalian harus menerapkan pola hidup sehat. Nah, untuk kali ini itu saja. Kalau ada yang belum paham, nanti bisa ditanyakan langsung ke Mister. Sekian dari Mister. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.